Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, setelah kelompok Xiaoyan ditemukan, mereka tidak lagi bersembunyi dan langsung siaga memperhatikan gerak-gerik tubuh energi. Penyusup, kalian semua harus sadar akan konsekuensi saat kalian masuk ke tempat ini. Sosok itu melihat ke bawah dari puncak gunung dan melihat ke atas kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat sosok manusia memegang pedang besar. Orang ini mengenakan jubah merah gelap. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Ada beberapa bekas luka di wajahnya. Dia samar-samar mengeluarkan aura yang sangat kuat, galak, dan jahat. Boom! Kaki sosok itu menginjak gunung batu saat kekuatan yang menakutkan meletus. Saat dia muncul, dia sudah berada dalam jarak dekat di depan kelompok Xiaoyan. Sudah bertahun-tahun sejak aku merasakan darah manusia. Aku hampir lupa bagaimana rasanya. Sosok itu dengan lembut memutar lehernya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya, aku harus memperkenalkan diri dulu sebelum menyerangkan. Namaku Seng Sue Dao Kan. Pernahkah kalian mendengarnya? Sudut mulut kelompok Xiaoyan tanpa sadar bergetar saat mereka melihat sosok merah gelap. Orang ini telah mati selama ratusan atau ribuan tahun. Siapa yang tahu yang dia sebutkan? Sepertinya aku telah dilupakan. Perasaan semacam ini benar-benar tidak menyenangkan. Seng Sue Dao menggelengkan kepalanya dengan agak kecewa. Kakinya segera berguncang dengan cara yang tidak terlalu mencolok. Hati-hati, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah ketika kaki Seng Sue Dao bergetar. Melambaikan lengan bajunya, angin menyembur keluar sebelum dengan keras menabrak tubuh Gu Zhen. Kekuatan kuat mengirim Gu Zhen terbang. Cahaya berdarah muncul dari ruang di mana Gu Zhen sebelumnya berada, dengan kecepatan seperti kilat tepat setelah dia terlempar ke belakang. Gulungan dalam terbentuk di tanah. Sebuah suara yang mengejutkan terpancar dari ruang kosong setelah serangannya meleset. Xiaoyan merasakan tatapan berhenti di tubuhnya, menyebabkan rambut di atasnya berdiri. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Keringat dingin menetes dari dahi Xiaoyan. Kakinya dengan cepat menarik mundur. Setelah itu, dia, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya berkumpul bersama. Bolehkah kita menyerang? Ya, Gu Qingyang dan Sun Er mengangguk. Mereka saling bertukar pandang. Tubuh mereka bergegas keluar pada waktu yang hampir bersamaan. Tangan mereka dengan cepat membentuk banyak segel saat mereka berteriak. Segel membalik tanah. Dua segel cahaya energi terang dengan cepat terbentuk dan dengan kejam menembak ke arah Seng Sue Dao. Trik kecil. Seng Sue Dao tersenyum jijik ketika melihat dua segel cahaya energi yang menembak. Pedang di tangannya membelah udara. Dua bilah besar merobek ruang dan memecahkan dua segel cahaya energi. Boom! Setelah memaksa Sun Er dan Gu Qingyan kembali, tanah tempat berdiri Seng Sue Dao tiba-tiba mulai tenggelam. Pilar larva yang sangat besar bertabrakan dengan kekuatan yang menakutkan. Seng Sue Dao mendengus dingin ketika berhadapan dengan pilar larva yang sangat besar. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan pilar larva yang sangat besar telah langsung runtuh. Gelombang membelah api. Sosok Xiaoyan muncul dengan cepat di belakang Seng Sue Dao saat bilah cahaya besar menghantam dengan cara yang kejam. Boom! Pedang di tangan Seng Sue Dao dengan cepat menari-nari, membentuk bayangan pisau berdarah di belakangnya dan bertabrakan dengan bilah penguasa. Kekuatan yang terkandung dalam serangan membuat tubuh Xiaoyan mundur lebih dari selusin langkah. Seng Sue Dao baru saja akan mengejar Xiaoyan. Namun Gu Hua, Gu Xing, dan Gu Zhen dengan cepat menyerangnya. Mereka bertiga melepaskan teknik Dou Yang kuat dan tanpa ampun menyerangnya. Eksistensi seperti semut berani menantang gengsi Ban Seng ini. Seng Sue Dao dengan dingin tertawa. Dia mengepalkan tangan kirinya sebelum tiba-tiba menyerang ke depan. Tiga cahaya darah berubah menjadi tiga harimau ganas yang memancarkan raungan dan bertabrakan dengan ketiganya. Setelah dipukul dengan keras oleh Seng Sue Dao, mereka bertiga meludahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka dipaksa untuk mundur. Serang bersama, Gu Qingyang berteriak dengan suara yang dalam. Dia segera melintas dan bergegas ke depan. Segera setelah itu, Sun Er, Gu Zhen, dan yang lainnya sekali lagi menyerang. Boom! 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 Banyak serangan yang meletus dalam seketika menangkap Seng Sue Dao yang lengah. Segera setelah itu, dia dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri. Pedangnya menari-nari dengan cara yang ketat. Tidak hanya memblokir semua serangan mereka,
Bahkan kadang-kadang menembakkan cahaya pisau tajam yang menyebabkan beberapa dari mereka dikirim ke dalam kebingungan. Setelah memblokir serangan gabungan kelompok Gu Qingyang, Seng Sue Dao sekali lagi melepaskan serangan tajamnya. Pedang darah air mata angin. Segera, kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba mulai berputar. Itu tampak seperti tornado merah darah. Boom! Boom! Aura pisau tajam keluar dari dalam tornado, mengguncang kelompok Gu Qingyang sampai mereka terbang mundur. Tubuh mereka dengan keras menabrak batu-batu besar di sekitarnya. Giliranmu. Seng Sue Dao mengalihkan tatapannya ke arah Xiao Yan di samping. Pedangnya menebas saat tubuhnya melesat ke depan. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Segera, Dou Qi di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi liar dan penuh kekerasan. Terlebih lagi, perasaan gatal di antara alisnya muncul lagi. Namun, dia tidak bisa terlalu memperhatikannya. Tapak surgawi agung sudah dengan cepat menyeduh di telapak tangannya. Pedang yang berisi aroma berdarah pada tiba-tiba berhenti 15 cm di atas kepala Xiao Yan. Mata Seng Sue Dao ketakutan saat dia menatap dahi Xiao Yan. Suaranya benar-benar mengandung ketakutan. Kamu anggota klan Xiao. Sementara itu, tapak surgawi agung yang telah berkumpul di telapak Xiao Yan, juga berhenti karena tindakan aneh Seng Sue Dao. Dia mengerutkan kening, dan jari kakinya ditekan ke tanah saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Bagaimana kamu tahu? Mata Seng Sue Dao menatap tajam ke alis Xiao Yan. Tato klan yang terlihat sebagian di tempat itu sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Namun, hatinya jelas mengerti bahwa tato klan ini pasti akrab baginya karena tato klan ini tampak menakutkan seperti iblis dalam ingatannya yang jauh. Bukankah semua anggota klan Xiao telah mati? Seng Sue Dao bergumam, matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam dari makam surgawi. Apa yang terjadi? Gu Qingyang, Sun Er, dan lainnya juga bergegas ke sisi Xiao Yan. Mereka menatap Seng Sue Dao, yang tiba-tiba berhenti menyerang. Aku tidak yakin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Bocah ini sebenarnya anggota klan Xiao. Mata Seng Sue Dao dengan cepat berkedip. Aura berdarah yang menyebar ke seluruh tubuhnya perlahan ditarik. Tangannya diayunkan dan pedangnya menghilang. Dia melirik Xiao Yan dan memerintahkan dengan enggan. Pergi, anggap dirimu beruntung kali ini. Kelompok Xiao Yan terkejut mendengar kata-katanya. Mereka saling bertukar pandang. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Berjalan ke barat. Dari sini, jalur sempit ini adalah tempat banyak ahli berkumpul. Kamu harus dapat menghindari sebagian besar dari mereka, jika kamu berjalan ke barat. Kemudian kamu akan mencapai tujuanmu. Seng Sue Dao berbicara dengan agak tidak sabar ketika dia melihat ekspresi semua orang yang terpana. Terima kasih banyak tetua. Xiao Yan bertukar pandang dengan Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, dia dengan cepat menangkupkan kedua tangannya. Selanjutnya, mereka perlahan melangkah mundur. Setelah kelompok Xiao Yan-nya berjalan jauh, Gu Hua melirik ke belakangnya sebelum tiba-tiba berbicara. Orang itu, dia benar-benar aneh. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh, tetapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang baik dalam sekejap mata. Sepertinya dia telah mengidentifikasi bahwa aku adalah anggota klan Xiao. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekeliling saat dia secara acak menjawab. Setiap kali auramu melambung, tato klan Xiao muncul di dahimu. Dia adalah mantan ahli top. Bagaimana dia bisa tidak mengenalinya? Gu Qingyang tersenyum dan menjawab. Saat auraku melonjak, aku menggunakan 3 perubahan misterius api langit. Namun, apa hubungannya dengan tato klan Xiaoku? Banyak misteri melintas di pikiran Xiao Yan, tapi dia tidak menemukan jawaban sedikitpun. Seng Sue Dao sebelumnya tidak takut pada tato klan Xiao. Benda ini bahkan tidak memiliki kekuatan sekecil apapun. Kemungkinan karena sesuatu yang lain. Namun, apa yang terkait dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang dapat menghalanginya? Ini, Xiao Xuan, Sun Er di samping tiba-tiba mendapat jawaban. Xiao Yan masih baik-baik saja ketika kata-kata ini diucapkan. Namun, aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Gu Qingyang. Xiao Xuan sudah mati selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Seng Sue Dao ini? Ayo pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan ketika kita mencapai tujuan. Xiao Yan dengan lembut menjawab, kemudian tubuhnya melesat ke depan.
Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiaoyan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Seng Suedao. Dengan demikian, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Namun, ketika mereka baru saja akan mulai bergerak lagi setelah istirahat sejenak, suara angin yang sedikit mendadak tiba-tiba muncul di depan mereka. Segera, dua sosok hitam perlahan mendarat di sebuah batu besar. Hun Ya, Hun Li. Sebenarnya kalian berdua anjing gelandangan, yang telah melarikan diri sebelumnya. Mengapa kalian memiliki keberanian untuk muncul sekarang? Gu Hua tanpa basa-basi langsung mengejek. Xiaoyan yang berwajah suram diam-diam memberi isyarat tangan pada Gu Hua. Karena keduanya berani muncul, sepertinya mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tenang, orang-orang yang akan menjadi gelandangan kali ini pasti kalian. Hun Ya tersenyum aneh dengan ejekan Gu Hua. Kemudian, mereka perlahan mundur. Saat mereka mundur, dua lelaki tua bertampang seram warna abu-abu, diam-diam muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Dou Seng, perasaan bahaya yang tak terlukiskan langsung muncul di dalam hati kelompok Xiaoyan ketika melihat kedua pria tua yang muncul. Di mana kedua bajingan ini menemukan tubuh energi Dou Seng? Mengapa ahli seperti itu membantu mereka? Gu Hua mengerutkan kening dan mengutuk pelan. Gu Zhen menatap kedua tetua itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Karena kedua orang ini adalah anggota klan Hun. Meskipun mereka telah mati, roh mereka tetap ada karena makam surgawi. Sepertinya kedua orang ini telah datang dengan persiapan. Gu Qingyang perlahan mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya. Mari kita berpisah dan melarikan diri. Dua Dou Seng, meskipun mereka hanya tubuh energi, kita tidak sebanding dengan mereka. Semua orang terdiam ketika mendengar kata-kata Gu Qingyang. Tidak disangka mereka akan berakhir dengan keadaan yang menyedihkan. Klan Xiao, ternyata belum dimusnahkan ya. Mata acuh tak acuh seorang lelaki tua berhenti pada Xiaoyan. Dia berbicara sementara semua orang terdiam. Tetua Hun Diao, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Namun, orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ketinggian ini. Karena itu, kamu harus melenyapkannya kali ini. Jika tidak, klan Xiao mungkin benar-benar akan pulih. Hun Ya dengan hormat menjelaskan. Dia tidak mengandalkan kekuatan garis keturunan Ya. Kejutan melintas di mata tetua Hun Diao. Karena ini masalahnya, dia memang harus dilenyapkan. Baiklah, jangan bicara lagi. Bunuh mereka dan cepat pergi. Tempat ini terlalu dekat dengan daerah itu. Keadaan mungkin berubah jika kita menunda. Tetua lainnya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Diao segera mengangguk. Kakinya perlahan melangkah maju. Ketika kakinya melangkah maju, ruang itu sendiri berfluktuasi dengan cara yang intens. Lari! Gu Qingyang berteriak pelan ketika melihat Hun Diao bergerak. Tubuhnya memimpin saat dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kirinya. Xiaoyan dan lainnya juga bergegas ke arah yang berbeda. Mengunci. Tetua berpakaian abu-abu, yang belum bertindak, tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan semua kebisingan dalam jarak 300 meter tiba-tiba berhenti. Waktu tampaknya telah terhenti bersamanya. Segera, kelompok Xiaoyan berubah menjadi patung di dalam ruang yang sunyi ini. Mata mereka yang berputar mengungkapkan kengerian. Apakah ini kekuatan ahli Dou Seng sejati? Mereka dapat mengendalikan ruang apapun sesuka hati. Hun Ya tanpa sadar tertawa ketika melihat kelompok Xiaoyan dipaksa berhenti. Jika mereka bisa membuat semua orang ini mati di sini, celah besar akan muncul di dalam generasi muda klan Gu. Boom! Sementara emosi senang muncul di dalam hati Hun Ya, api emas yang sangat panas tiba-tiba meletus di dalam ruang yang sunyi. Itu seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Energi yang meletus menghantam ruang yang sunyi hingga mulai beriak. Boom! Api ungu coklat tiba-tiba meletus di ruang yang berfluktuasi karena letusan api emas. Saat suhu yang menakutkan meningkat, ruang sunyi yang mulai beriak telah menjadi tidak stabil. Pada saat yang sama, Douqi di dalam tubuh Gu Qingyang dan lainnya beredar ketika ruang menjadi tidak stabil. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan lolos dari belenggu. Namun, mereka tidak berpisah dan melarikan diri lagi. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dengan ekspresi serius. Hah! Kejutan melintas di mata kedua lelaki tua. Kalian memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, ini tidak cukup. Hun Diao tertawa dingin. Dia melebarkan mulutnya. Awan hitam bergulung melonjak darinya.
kemudian menggumpal menjadi ular piton hitam berukuran ratusan meter. Ekornya yang besar langsung berayun ke arah kelompok Xiaoyan. Serang bersama. Perasaan bahaya yang kuat melonjak ke dalam hati Gu Qingyang ketika melihat ular piton hitam besar menerobos ruang. Semua orang segera mengangguk. Xiaoyan langsung melepaskan 3 perubahan misterius api langit sampai batasnya. Teknik Do kelas Tian, tapak surgawi agung segera muncul di tangannya. Pada saat yang sama, Do Qi di dalam tubuh Gu Qingyang, Sun Er, dan lainnya juga mulai melonjak. Mereka juga melepaskan teknik Do kelas Tian, jari penghancur senyap. Boom! Jari hitam pekat besar dan bola cahaya hitam langsung bertabrakan dengan ular piton besar. Tabrakan yang menakutkan ini mengakibatkan ledakan yang mengguncang bumi. Badai energi yang menakutkan menyapu dari titik kontak. Badai energi menyapu langit. Sosok hitam yang sangat besar tiba-tiba melesat keluar dari dalam. Ekornya sekali lagi menghantam dengan kejam ke arah kelompok Xiaoyan di bawah. Meskipun ekor ular ini dipenuhi luka, itu belum dihancurkan oleh kelompok Xiaoyan. Boom! Ledakan sonik yang tercipta menghancurkan tanah, membentuk lubang besar yang tak terhitung jumlahnya. Ayo, keluarkan semuanya. Gu Hua mengatupkan giginya. Tanah bergetar hebat di bawah ledakan sonik. Pada saat ini, sudah terlambat bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Namun, tepat ketika kelompok Xiaoyan bersiap untuk membalas, ruang di kejauhan berfluktuasi. Sosok Seng Sue Dao tiba-tiba melintas dan muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan lembut mengangkat kelompok Xiaoyan, menarik mereka ke bagian terdalam makam surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Snake Sue Dao, bala bantuan yang tiba-tiba datang menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa orang ini akan menyelamatkan mereka. Sialan, dari mana bajingan ini datang? Jika orang itu tahu bahwa kamu terbunuh di sini, dia pasti akan membasuh semuanya dengan darah lagi. Seng Sue Dao mengabaikan kelompok Xiaoyan. Tubuhnya melesat menyerang sementara dia mengutuk dengan ekspresi muram. Hanya seorang Ban Seng biasa berani bertindak kejam di depan kita berdua. Apakah kau mencari kematian? Perubahan yang tiba-tiba tak terduga juga mengejutkan duo tetua. Mereka dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak. Mengunci, tubuh Seng Sue Dao tiba-tiba terdiam. Kejutan juga melonjak ke wajah semua orang saat ini. Dua ahli doseng memang berada pada level yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Ban Seng. Detik berikutnya, kaki dua tetua menginjak ruang kosong. Saat mereka muncul, itu sudah di depan Seng Sue Dao. Tangan mereka melengkung dan menghantam dadanya dengan kejam. Namun, tinju kelompok Hun Diao tiba-tiba berhenti tepat ketika masih berjarak 15 cm dari Seng Sue Dao. Siapa itu? Ekspresi duo doseng berubah saat mereka berteriak dengan marah setelah tinju mereka dihentikan. Sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di makam surgawi ini. Suara samar yang dipenuhi dengan aura kuno perlahan bergema. Ruang tempat duo Hun Diao terdiam mulai runtuh ketika suara ini terdengar. Xiao Xuan, ekspresi ketakutan melonjak ke wajah Hun Diao dan tetua lainnya ketika mereka mendengar suara ini.